Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gusti Adi Pranoto selaku dosen pengampu mata kuliah Pemasaran Internasional. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema strategi promosi dan komunikasi interkultural. Perkenalkan, saya Azam Basya selaku moderator dan pemateri pertama. Saya Rabia Priyani sebagai pemateri kedua. Saya Regita Deviara Kusnadi, pemateri 3. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama tentang pengertian promosi dan juga komunikasi interkultural. Pengertian promosi merupakan upaya brand atau sebuah perusahaan untuk menyampaikan informasi kepada audiens, kepada konsumen. Tujuan dari promosi ini untuk mempengaruhi konsumen agar tertarik membeli produk tersebut. Contoh dari promosi, sebuah perusahaan mengiklankan produk mereka melalui media sosial seperti TikTok, Instagram untuk menarik perhatian pasar. Yang kedua ada komunikasi interkultural. Komunikasi interkultural merupakan proses menyampaikan pesan kepada audiens yang memiliki latar belakang yang berbeda. Karena budaya setiap kelompok itu berbeda, sehingga cara kita menyampaikan sebuah pesan harus sesuai dengan budaya di negara tersebut. Contohnya, sebuah brand internasional harus menyesuaikan bahasa atau simbol iklan ketika masuk ke pasar di Indonesia, begitupun juga sebaliknya. Yang poin yang kedua ada pentingnya komunikasi interkultural dalam promosi. Ada 3 poin. Yang pertama ada mengurangi salah tafsir pesan. Yang kedua ada komunikasi interkultural meningkatkan penerimaan pasar. Yang ketiga ada menyesuaikan produk dengan preferensi budaya. Poin yang pertama mengurangi salah tafsir pesan ataupun kesalahpahaman. Jadi perbedaan budaya bisa membuat suatu simbol atau kata memiliki makna yang berbeda. Dengan memahami budaya target pasar, perusahaan bisa menghindari kesalahan tersebut. Contohnya visual ataupun tampilan iklan yang kita anggap biasa saja di negara kita, bisa saja dianggap tidak sopan di negara lain. Yang kedua ada komunikasi interkultural meningkatkan penerimaan pasar. Maksudnya ketika pesan promosi sesuai dengan budaya lokal, maka audiens akan lebih merasa mudah untuk menerima produk tersebut. Contohnya sebuah iklan yang menonjolkan suasana kekeluargaan. Contohnya di Indonesia seperti iklan pengguan ataupun sari roti. Yang ketiga ada poin ketiga menyesuaikan produk dengan preferensi budaya. Penyesuaian ini memastikan bahwa produk tersebut dapat diterima dengan kebutuhan serta kebiasaan konsumen di wilayah tersebut. Contohnya di Indonesia, restoran cepat saji di Indonesia menyediakan menu nasi karena apa? Karena sesuai dengan kebiasaan makan masyarakat di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi promosi antar budaya. Yang pertama itu ada perbedaan bahasa, yang kedua itu ada nilai dan keyakinan, yang ketiga itu ada gaya komunikasi, yang keempat itu ada norma sosial. Selanjutnya strateginya yaitu yang pertama standarisasi. Itu tuh menggunakan pesan yang sama di banyak negara. Yang kedua ada adaptasi, yaitu menyesuaikan pesan dengan budaya lokal. Yang ketiga ada positioning budaya. Itu menempatkan produk sesuai nilai budaya setempat. Ya, terus ada strategi linguistik, memakai bahasa dan kata yang tepat. Terus ada pemilihan media, itu memilih media yang sesuai dengan produk yang dipasarkan. Terus yang terakhir itu ada komunikasi nonverbal, itu menyesuaikan simbol, warna, dan gestur agar tidak salah makna. Materi yang selanjutnya itu tantangan. Yang pertama itu salah terjemah. Maksudnya itu ketika pesan promosi diterjemahkan tanpa memahami konteks budaya di negara tersebut, bisa jadi salah arti kata, bisa aja malah menyinggung negara yang kita tuju. Yang kedua itu perbedaan simbol dan warna. Maksudnya itu kayak semua negara kan memiliki arti yang berbeda-beda tentang warna dan simbol. Contohnya itu kayak warna yang dianggap
keren atau lucu di di satu negara bisa aja dianggap aneh di negara lain. Yang ketiga itu stereotip budaya. Maksudnya itu ketika iklan atau promosi menggambarkan suatu budaya dengan cara yang berlebihan atau berdasarkan anggapan umum yang belum tentu benar adanya, bisa bikin orang tersinggung. Yang keempat itu perbedaan humor. Maksudnya itu tidak semua humor bisa diterima di negara lain. Jadi kesimpulan dari materi ini yang pertama itu pahami budaya lokal. Maksudnya itu ketika kita melakukan promosi kita harus melihat kebiasaan atau nilai masyarakat agar pesan yang kita tuju itu tidak salah arti. Yang kedua itu sesuaikan pesan dan media promosi. Maksudnya itu bahasa, gaya promosi, dan media yang kita pakai itu harus sesuai dengan target audiens agar nggak salah tuju. Yang ketiga itu kelola elemen verbal dan non verbal. Maksudnya itu kata-kata, warna, gambar, dan simbol itu harus dipilih dengan hati-hati agar tidak menyinggung pihak manapun. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya Ferry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.